Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Saluk Batang Channel. Jadi hari ini kita ada kegiatan dari Puskesmas Morangin, Musyawarah Masyarakat Kelurahan atau MMK 2022 di ruangan atau aula Kelurahan Saluk Batang. Jadi ini sementara persiapan, sebentar lagi kita akan mulai kegiatannya. Musyawarah Masyarakat Kelurahan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Lurah Saluk Batang beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Puskesmas Morangin, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT, yang kami hormati Ketua LPMK, yang kami warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022 dalam acara SMD, acara kelima diskusi, acara ke-6 penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan doa kepada Ibu Syam. Disilakan dan hormat. Mari kita bersama-sama berdoa agar acara pada malam hari ini berjalan dengan baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Tuntunlah kami atuna di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian tadi pembacaan doa. Selanjutnya sambutan Kepala Puskesmas Morangin kepada Ibu Haja Srianti Malik SKM, disilakan dengan hormat. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Lurah Saluk Batang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RW, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan musyawarah masyarakat kelurahan di Kelurahan Saluk Batang ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Saluk Batang ini. Bagaimana kita supaya semua hidup bersih dan sehat, bebas dari penyakit. Apalagi kita tahu kondisi Saluk Batang ini kan kita rawan bencana. Di kejadian yang lalu sudah kita rasakan semua keluarga, kita terdampak banjir. Jadi harus kita selalu siap dan harus kita bisa mempersiapkan diri untuk bagaimana kita harus menerima ketika terjadi bencana dan bagaimana dampaknya setelah bencana. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah Saluk Batang dan jajarannya bersama dengan bidan yang selalu siap dan tanggap pada saat ada kegiatan, ada bencana di wilayah kita ini. Jadi semoga bencana ini terakhir di jalan kita di sini, supaya kita semua bisa bekerja dengan tenang. Kita juga punya pekerjaan yang lain, bisa kita mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi sebentar minta tolong Bapak Ibu kita simak baik-baik apa hasilnya yang ada.
baru kita bisa memberikan masukan, memberikan arahan kepada kami, karena kami dari Puskesmas butuh informasi. Karena kalau tidak ada informasi dari kita semua, kami tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di Salubatang ini. Karena kami di Puskesmas itu jangan dibuku bantu terus, karena pernah di tempatku di sana dulu buku bantu terus ke tempat menulis. Bulan depan akhirnya tiba waktunya buku bantu terus, tidak pernah terisi di buku yang sebenarnya. Tiba giliran ada nanti penilaian KTP-an, misalnya misi jumlah namanya dengan umurnya dengan timbangannya, karena waktu terdesaknya. Kemudian musuh juga nanti kader ke semua. Insya Allah kalau represi kader ada lomba. Jadi bagaimana Ibu Yuyun? Kebetulan Ibu Yuyun adalah koordinatornya. Nanti kasih lomba ibu kader yang mengisi KNS, mengisi Bukena, semua harus bisa. Jadi begitu jadinya penyuluhan ibu-ibu, bukan berarti harus berbahasa tinggi aja. Sesuai bahasa apa? Bilang Bu, turun nih apa bahasa lainnya kalau gitu. Percuma juga tahu. Kemudian juga jadwalnya tidak boleh juga ada ibu yang ahli menimbang. Tidak boleh ibu itu di situ terus selama posyandu, harus berputar. Karena jangan nanti ahli menimbang tidak tahu nih mengisi KNS. Nah, saya tidak mau dengar ibu-ibu kaderku di Salubatang tidak bisa mengisi KNS, tidak tahu caranya menimbang. Nanti berat badannya orang naik, tidak bilang turun. Nah, bahwa saya hanya bisa mengintervensinya di posyandu saja. Jadi kursi, tempat tidur, timbangan ibu hamil, timbangan bayi, alat ukur apa saya sudah siapkan. Dan itu rencana kita penyerahan tanggal 8 posyandu ya, posyandu situ. Mungkin kita hari Senin Selasa kita ini. Ya, gitu. Karena itu bisa diintervensi dulu di situ. Cuman kekeliruan waktu kemarin tidak komunikasi supaya saya adakan itu. Karena saya kan baru juga jadi belum terlalu paham di situ. Dan tadi Bapak RT, Ketua LPK, saya informasikan bahwa ini sudah ada, kursi di sana sudah ada, mesin pembabat ada 3. Jadi itu sudah bisa dipakai. Apakah kita rapatkan dulu, jadi kita bentuk kepengurusannya. Maksudku kepengurusannya itu pun kalau dihadiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di imunisasi itu sangat rendah, yaitu 46%. Nah, ini masalah yang paling besar. Kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah BAB itu 98%. Kemudian rumah bebas jentik 97%. Kemudian buang air besar di jamban 93%. Jadi buang air besar di jamban ini belum tentu Bapak ya dia punya jamban, tetapi dia ada akses. Jadi misalnya seperti ini, ada keluarga baru dia belum punya jamban, tetapi dia menumpang di rumah atau di jamban sehat lainnya ya. Jadi dia akses. Ya. Kemudian ada makan makanan beraneka ragam, dalam hal ini sayur dan buah itu 100%. Ya mungkin karena di sini banyak yang aktivitas fisik adalah kayak mencuci juga termasuk aktivitas fisik, bekerja di kebun juga aktivitas fisik. Tapi kalau misalkan masih kurang cukup, bisa kita melakukan latihan fisik dan olahraga. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan itu kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik atau olahraga itu dia minimal 30 menit dalam satu latihan. Jadi kita bisa misalkan olahraga itu 3 kali dalam seminggu. Jadi frekuensinya pokoknya 150 menit dalam 1 minggu. Oke.
Iya. Nah ini tadi. Nah kalau biasanya itu Bapak Ibu. Banyak. Semua yang tidak merokok di Salbatang itu tidak merokok dalam kampus. Tidak merokok di dalam rumah. Jadi kalau untuk di SMP itu di SMK itu yang kita tidak merokok di dalam rumah, tetapi kalau di PSK itu tidak merokok sama sekali. Nah yang ini tidak dilarang merokok, tapi merokoknya jangan membuat resiko kepada anggota keluarga lainnya. Jadi merokoknya itu merokok pintar. Jadi kita merokok tetapi di luar rumah. Nah kenapa? Mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita merokok di dalam rumah itu dia residu, ada namanya residu, sisa asap rokok. Nah dia akan menempel di tangan, di baju, di gorden, di meja, sofa. Apalagi kalau sampai di kamar itu di tempat tidur itu akan menempel. Nah kalau kita punya anak lansia, pokoknya satu rumah itu jadi perokok pasif. Jadi perokok pasif. Jadi satu rumah jadi perokok karena asap rokok ini akan tinggal selama 3 bulan. Penelitian menunjukkan 3 bulan. Nah, jadi misalkan tidak ada yang merokok, tapi kita siapkan asbak, ya. Ini jadi perokok pasif di rumah atau jadi perokok aktif itu akan kelihatan, nanti diukur. Oh ini perokok atau apakah dia perokok pasif atau aktif? Ya nanti dari kejujurannya si anak ini apakah dia jadi perokok aktif atau pasif. Nah, sedangkan perokok itu sama berbahayanya Bapak Ibu. Perokok aktif sama pasif itu sama resikonya. Dia perokok aktif bisa batuk-batuk, pasif juga demikian. Perokok aktif kena jantung, perokok pasif juga demikian. Nah, penelitian menunjukkan untuk ibu hamil dia kalau di umur yang masih muda itu dia bisa mengakibatkan keguguran. Jadi hati-hati Pi. Karena di asap rokok itu dia terkandung lebih dari 4.000 lebih racun rokok. Nah, jadi bagaimana kira-kira mau Ki racuni anggota keluarga kan? Tidak mau kan? Iya. Jadi mulai sekarang kalau memang kita mau hidup sehat, usahakan rokoknya itu jangan di dalam rumah. Silahkan merokok tetapi di luar rumah karena semua anggota keluarga akan menjadi perokok pasif. Dan atau mungkin ada masalah lainnya lagi yang belum terlihat di pemaparan tadi, mungkin terkait pelayanan juga di puskesmas bisa juga disampaikan di sini. Saya berikan kesempatan kepada 3 orang. Pertama untuk memberikan tanggapan, masukan ataupun mungkin pertanyaan. Mohon untuk menyebutkan nama. Sudah tidak atau pertemuan dari tidak pergi di posyandu. Ada apa namanya? Ada yang stunting ringan, menengah dan berat. Karena itu akan menimbulkan pertanyaan nanti, apakah stunting itu bisa diobati? Semua yang kena stunting. Kemudian misalkan bisa, apa yang harus dilakukan? Kemudian kami dari pihak lurah apa yang harus kita bisa bantu ketika ada yang keluarga yang kena stunting. Kemudian yang kedua masalah BPJS tadi Ibu, ada beberapa kendala Ibu untuk BPJS. Ada beberapa warga kemarin mengurus di kakaknya itu ada beberapa orang, ada 4 orang, 5 orang. Itu awalnya sudah pribadi apa namanya? Mandiri ya. Mandiri kemudian mau pindah ke pemerintah. Di situ dia kendala karena menunggak itu. Menunggak. Kami juga tidak bisa memberikan jawaban karena harus dilunasi dulu itu baru bisa pindah. Maksud kami apakah bisa difasilitasi itu? Apakah bisa dibuktikan hal yang demikian? Karena warga kami itu kami tahu sekali, jelas sekali bahwa dulu mereka hidupnya
berkecukupan, kemudian drop tidak bisa ini, ya itu yang menyulitkan kami. Kemudian yang ketiga tadi masalah posyandu ibu yang di Maroko. Apakah itu sudah didata? Apakah sudah penyerahan bangunan sehingga terdata di sana atau belum? Misalkan sudah, ataupun warga di sana ingin menggunakan sementara misalkan jadikan pos kambing misalkan, apakah itu bisa atau bagaimana ini mekanismenya? Sekarang demikian dulu, terima kasih. Makasih Pak infonya terkait dengan BPJS-nya Wargata. Jadi mungkin begini Pak, ambil niki saja kartu keluarganya dengan BPJS-nya, karena kalau untuk kami sampaikan dibuktikan bukan wewenang kami, karena ada aturan-aturannya memang BPJS itu. Waktu saya masih di Dinas Kesehatan dulu itu diminta hanya 1 tahun melunasi, itu pun diangsur, dibukakan rekening yang dulu itu berapapun dia bayar. Tapi kalau untuk kebijakan saat ini saya tidak dapat info, jadi melalui Pak Lurah mungkin kartu kakaknya bisa disampaikan Pak Lurah, nanti pas Pak Lurah fasilitasi ke Dinas Kesehatan, dan akan juga bisa juga kita kirimkan ke saya kakaknya, nanti saya teruskan ke Dinkes bagaimana tindak lanjutnya, karena kebetulan sebentar jam 1 saya akan pertemuan dengan BPJS, jadi bisa mungkin saya minta tindak lanjut. Sangat penting itu anak-anak kolesterol ya, sangat penting sekali kekebalan tubuhnya itu anak bagus. Terus yang pada saat 6 bulan harus dikasih makanan pendamping ASI, karena kalau ASI saja dia nggak cukup lagi karena sudah banyak aktivitasnya, otomatis makanan tambahan dia perlu. Jadi kita mulai buatkan makanan, harus ada sayurnya, ikannya, buah juga, ya, jadi harus lengkap. Ya, termasuk tadi kebersihan. Untuk selanjutnya masalah posyandu tadi Pak, yang Bapak tadi bilang untuk posyandu Maroko ya. Itu Pak, untuk bangun posyandu itu ada persyaratannya Pak, enggak otomatis. Dimulai dari yang seperti dilakukan tadi 1000 hari kehidupan pertama. Nah jadi mulai dari ibu hamil itu kita harus rajin memeriksakan diri. Kadang juga ibu hamil itu dia kurang darah atau anemia. Nah kalau kita diperiksa rajin memeriksakan kandungan kita, itu bisa salah satu untuk mencegah stunting ini. Kemudian masuk lagi di bayi lahir itu kita kasih ASI, kemudian jaga kesehatan lingkungan, kemudian apabila kita mau, kemudian di atasnya itu lagi kita intinya setiap mau memegang bayi itu, menyentuh bayi, kita harus dalam keadaan yang bersih supaya bayi-bayi kita ini tidak terinfeksi. Ya, jangan sampai kita lupa cuci tangan, terus menggendong bayi, mencium bayi, ya seperti itu. Jadi bayi-bayi ya harus begitu. Ya, mangkapin tambah-tambah orang mangkap. Iya, kalau memang kader mentok belum paham betul lagunya, nanti bisa sampaikan sama petugas. Kira-kira apanya yang kurang bisa kita tambahkan, ya. Jadi Jasa kurang itu. ya. Oh, kalau yang honornya Pak kita nggak tahu, banyak yang pemerintah setempat kalau masalah insentifnya. Iya mungkin saya tambah. Ya mungkin saya tambahkan juga Ibu Di terkait ini yang disampaikan Pak Lurah bahwa bagaimana ilmunya ibu kader Di. Nah ini memang yang harus kita refresh setiap saat. Cuman kami akui Pak Lurah tahun ini tidak ada dana anggaran untuk kegiatan refresh. Karena ada mana lalat. Karena tadi ada pertanyaan melalui WA. Apakah pupuk bayi itu bermasalah yang dibuang sembarang tempat? Bermasalah sekali Bapak Ibu, itu pupuk bayi yang dibuang sembarang tempat. Harusnya dicuci dulu pupuknya di WC, itu kotorannya kasih cuci WC bersih-bersih, baru dibungkus plastik itu pupuknya Bapak Ibu. Karena sama saja meskipun ada WC tapi tidak membersihkan pupuk bayi di WC buang sembarang tempat, sama saja itu buang air besar sembarang tempat.
sama saja ibu tidak masih ada diabetes di rumahnya ibu karena mengganggu perkembangan tempat.